Shalom, salam sejahtera dan salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kembali pada saat ini kita kembali dalam renungan harian Resort GKI Puruk Cahu, Jumat 4 Oktober 2023, bersama saya Pendeta Jumantri. Sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Ucapan syukur dan terima kasih kami naikkan dan haturkan kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan dan kemurahan yang Tuhan senantiasa selalu tunjukkan bagi kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami akan mengawali hari kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya karya firman-Mu itu memberikan kami kekuatan, pengertian, dan pengetahuan hingga kami dapat mengerti melakukan firman-Mu dan hidup kami selalu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah waktu-waktu yang selanjutnya dalam pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeremia pasalnya yang kedua ayat 23 sampai yang ke-37 di bawah judul Israel murtad kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku, aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan, hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun, karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah, mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Jagalah supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya kerongkonganmu jangan haus. Tetapi engkau berkata, percuma saja, percuma. Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka. Seperti malunya pencuri apabila kedapatan, demikianlah malunya kaum Israel, yakni para rajanya, pemukanya, para imamnya, dan nabinya, yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah Bapakku, dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Di manakah para allahmu yang kau buat untuk dirimu? Biarlah mereka bangkit, jika mereka dapat menyelamatkan engkau pada waktu malapetakamu. Sebab seperti banyaknya kotamu, demikian banyaknya para allahmu, hai Yehuda. Mengapakah kamu mau berbantah dengan aku? Kamu sekalian telah mendurhaka kepadaku, demikianlah firman Tuhan. Sia-sia aku telah memukuli anak-anakmu, hajaran tidaklah mereka terima. Pedangmu sendiri telah memakan habis para nabimu seperti singa muda yang memusnahkan. Keturunan apakah kamu ini? Perhatikanlah firman Tuhan. Sudahkah aku menjadi padang gurun bagi Israel, atau tanah yang gelap gulita? Maka mengapa umatku berkata, kami sudah bebas, kami tidak lagi mau datang kepadamu? Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya, atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Tetapi umatku melupakan aku sejak waktu yang tidak terbilang lamanya. Alangkah baiknya engkau mengatur jalanmu untuk mencari percintaan, sebab itu juga engkau membiasakan segala jalanmu kepada kejahatan. Sampai-sampai pada bajumu terdapat darah orang-orang miskin yang tidak bersalah. Bukan waktu mereka membongkar untuk mencuri kau dapati mereka. Meskipun semuanya itu demikian, engkau berkata, aku tidak bersalah. Memang murkanya telah meninggalkan aku. Sesungguhnya aku akan membawa engkau ke pengadilan, oleh karena engkau berkata, aku tidak berdosa. Alangkah ringannya kau pandang untuk mengubah tingkah langkahmu.
Juga karena Mesir engkau akan menjadi malu, seperti engkau telah menjadi malu karena Asyur. Dari sana pun engkau juga akan keluar dengan mengangkat tanganmu, sebab Tuhan telah menolak mereka yang telah kau percayai, dan engkau tidak akan berhasil dengan mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang berkerjakan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, menurut Mazmur 14 ayat yang pertama, orang bebal menganggap Allah tidak ada. Tentu bebal tidak sama dengan bodoh secara intelektual. Bebal adalah sikap orang yang keras kepala dan tidak mau diajar, serta lebih memilih yang menyenangkan daripada yang benar. Nah, itulah sikap yang ditunjukkan oleh Israel, alih-alih setia kepada Allah yang telah mengasihi dan memelihara mereka. Israel nyatanya lebih memilih lepas dari ikatan bersama dengan Allah. Tetapi hati dan hidup mereka lebih condong kepada Allah-Allah lain. Israel merasa ikatan perjanjian yang nenek moyang mereka adakan dengan Allah itu adalah ikatan perbudakan dengan berbagai peraturan dan juga larangan. Padahal perjanjian dengan Allah merupakan pernyataan kasih yang Allah tunjukkan sebagai Bapa kepada anak-anaknya Israel. Kasih Allah dinyatakan lewat pilihannya atas Israel dan melalui tindakan disiplinnya yang membuat Israel menjadi pokok anggur pilihannya. Namun saudara, Israel memilih bebas dari Allah supaya bisa memuaskan keinginan dosanya. Pada saat yang sama, mereka menyangkal telah melanggar firman Tuhan dan berbuat dosa. Sikap memandang ringan kepada Allah dan juga tentang perjanjian kesetiaan mereka kepada Allah ini tentu sangat mengecewakan, sehingga Allah akan menuntut keadilan dari mereka. Sikap bebal yang sama juga kadang bisa kita tunjukkan ketika kita lebih memilih mengikuti keinginan daging kita daripada taat kepada Tuhan. Seringkali kompromi iman yang kita lakukan, misalnya dengan ikut-ikutan cara dunia dalam mengelola gereja, menjadikan ibadah gereja lebih menyerupai pertunjukan para selebritis, bahkan mengiming-imingi jemaat dengan hadiah, adalah bentuk-bentuk penyelewengan dari kemurnian ibadah kepada Tuhan. Saudara, hal itu patut kita cermati karena hal-hal yang seperti itu juga akan mendatangkan murka Allah dan dengan sendirinya tidak mendatangkan berkat untuk orang lain. Salah satu tokoh reformasi gereja, Yohanes Calvin, pernah berkata dalam karya tulisnya yakni Institutio, bahwa kebodohan terbesar manusia adalah menyangka dia bisa hidup menurut aturan diri sendiri di dalam dunia yang merupakan milik Allah. Sehingga apa yang ia dapat bukanlah kebahagiaan, melainkan penderitaan. Saudara, salah satu impian manusia sekarang ini adalah hidup bebas tanpa kekang, untuk melakukan apa saja yang disukai. Namun ilusi ini bukanlah hal yang baru. Kalau kita melihat apa yang ada dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, pesan Tuhan melalui Yeremia begitu tajam mengecam pilihan umatnya yang liar, serta ingin hidup bebas, tidak diperbudak siapapun. Bagi mereka, beribadah hanya kepada Tuhan dirasakan sebagai belenggu. Bukankah di sekitar mereka ada banyak ilah lain yang tidak menuntut ketaatan tunggal? Mengapa mereka harus taat kepada Dia yang satu-satunya? Dan disinilah permasalahannya, saudara. Umat yang telah menyeleweng dari perjanjian dengan Tuhan masih berusaha membenarkan diri dan menyangkal kesalahannya. Memang tidak mudah untuk mengubah hidup manusia dan memperbaiki kesalahan. Tetapi lebih sulit lagi mengubah mereka yang tidak bersedia mengakui kesalahannya.
Saudara, mari kita renungkan hal ini. Iman tanpa perbuatan, agama tanpa komitmen, kebebasan tanpa tanggung jawab. Itu merupakan ilusi yang diminati banyak umat beragama sekarang ini. Sekiranya iman tanpa kesetiaan dan ketaatan dimungkinkan, mungkin agama seperti inilah yang bakal dianut banyak orang. Itu berarti Tuhan direduksi menjadi berhala yang tunduk pada kemauan kita dan dikendalikan sesuai selera kita. Jadi kepada kita ditawarkan dua jenis perhambaan, yakni kepada berhala-berhala buatan kita yang melayani kepentingan dan selera kita, atau kepada Tuhan yang sungguh-sungguh memerdekakan kita untuk melayani Dia dengan penuh sukacita. Jadi saudara, pilihan mana yang kira-kira kita akan ambil saat hati kita dicondongkan kepada dua pilihan ini? Saya berharap kesetiaan dan ketekunan tentu tetap kita arahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga jangan kita membuat Tuhan sebagai hamba kita, tetapi baiklah kita memang sebagai hamba bagi Tuhan, bukan sebaliknya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas setiap pengasihan yang Tuhan beri bagi kami. Kami telah dengarkan firman-Mu. Biarlah hati, pikiran, dan juga hidup kami boleh melaksanakan apa yang baik dan berkenan bagi Tuhan. Dan pada saat ini kami hendak menaikkan doa syafaat kami. Biarlah kiranya karena kemurahan dan pengasihan Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan setiap seruan dan doa kami, baik yang terkatakan atau bahkan yang tidak terkatakan. Terkhususnya kami berdoa bagi setiap kami pada saat ini. Biarlah kiranya Engkau memberkati kehidupan kami masing-masing pribadi dalam setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami, atau bahkan keluarga kami dimanapun mereka berada. Orang-orang yang kami kasihi, Tuhan berkenan melindungi, menyertai, dan memberkati mereka. Apapun yang kami harapkan dan lakukan pada saat ini boleh berhasil dan menjadi sumber sukacita, berkat serta damai sejahtera yang kami nikmati oleh karena Tuhan. Ya Yesus Tuhan kami, biarlah kiranya kami dijauhkan dan diluputkan dari segala kemalangan, sakit, mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut. Dan biarlah rancangan damai sejahtera dari Tuhanlah yang akan menguasai hati, pribadi, dan juga hidup kami masing-masing. Kami percaya rancangan Tuhan tentu yang terbaik. Pada saat ini pula Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di Jemaat GKI Efrata Wahyu di Rungpundu. Kasih Tuhan melindungi mereka, menjangkau dan melawat mereka, baik dari para pekerja-Mu Tuhan atau bahkan jemaat-Mu. Biarlah kemurahan-Mu nyata atas mereka, penyertaan-Mu boleh ada atas mereka, dan mereka dapat menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Dan itu akan membuat semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan karena nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan seantero kehidupan kami, dari suka atau bahkan duka, sehat dan sakit kami pertaruhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.